Selamat siang semua. Perkenalkan, kami merupakan mahasiswa BINUS Bandung dari jurusan Creativepreneurship akan melakukan sesi wawancara bersama Bapak Andri dari perusahaan Puri Dimensi. Saya Jessica. Saya Naila. Saya Alisa. Selamat siang, Pak. Ya. Kalau begitu, bisa kita mulai wawancaranya ya, Pak? Ya. Oke. Bagaimana Bapak menemukan semangat dan motivasi dalam membangun bisnis tersebut, Pak? Oke. Mungkin saya ceritakan dulu kronologisnya ya. Saya pendidikan dulu pertama itu di S1-nya Teknik Industri, kemudian S2-nya itu MMITB. Pertama motivasi saya pertama kali mempunyai bisnis sendiri adalah saya ingin usaha sendiri. Saya tidak cocok dengan bila saya menjadi pegawai. Jadi saya berusaha untuk membuat usaha yang sesuai dengan bidang saya. Kemudian bidang saya adalah seorang engineer. Jadi saya membuka kantor perusahaan namanya konsultan. Dalam bentuknya konsultan, jadi memberikan jasa-jasa dalam pelayanan engineering seperti itu. Jadi yang tadi menjadi motivasi saya adalah saya ingin punya usaha sendiri. Dan mungkin tipikal saya tidak cocok untuk bekerja di orang lain. Seperti itu. Itu Jessica. Ini pertanyaan selanjutnya ya, Pak. Bagaimana Bapak menemukan dan mewujudkan peluang serta ide bisnis tersebut? Oke. Jadi begini, pasti kembali kepada kemampuan saya. Seperti saya bilang tadi, saya seorang engineer lulusan teknik industri, di mana saya di situ diberikan bidang-bidang yang khusus dalam pencarian satu peluang usaha. Nah, peluang usaha yang saya dapat ide itu adalah saya lihat ini dalam bidang jasa masih banyak perusahaan-perusahaan yang membutuhkan pelayanan-pelayanan untuk jasa. Nah, saya terangkan lebih spesifik ya, jasa apa gitu. Itu jasa pemeriksaan bangunan gedung. Ya, jadi namanya building assessment atau building inspection. Nah, yang saya lihat saat ini peluang-peluang itu ada, banyak perusahaan-perusahaan yang membutuhkan jasa saya dalam bidang pemeriksaan bangunan gedung untuk kebutuhan misalnya untuk asuransi ataupun perizinan, atau banyak bangunan-bangunan lama yang mungkin sudah dibangun lama ingin dicek keandalan bangunannya. Sehingga yang saya lihat ini menjadi satu peluang di situ. Makanya saya wujudkan perusahaan tersebut. Kemudian saya mencari klien-klien yang membutuhkan jasa-jasa saya. Nah, kira-kira seperti itu, Naila. Pertanyaan selanjutnya ya, Pak. Ya. Bagaimana Bapak mengetahui risiko bisnis ini sehingga terhindar dari kegagalan? Oke. Nah, tentu setiap akan membangun suatu usaha harus mempertimbangkan resiko-resikonya seperti apa gitu. Nah, saya lihat di usaha ini, bidang jasa konsultan ini, untuk resiko kegagalan relatif lebih sedikit. Karena yang digunakan itu bukan pada investasi pada peralatan ataupun mesin. Investasi yang ada adalah kita membentuk satu tim, sumber daya manusia. Nah, sumber daya manusia yang terdiri dari para insinyur-insinyur yang sesuai dengan bidangnya, nah mereka lah yang bekerja dalam jasa-jasa tersebut. Sehingga lebih boleh dikatakan untuk resiko kegagalannya hanya sedikit gitu. Yang penting kita harus mencari klien sebanyak mungkin. Itu adalah yang akan kita cari di marketnya atau di perusahaan-perusahaan lain gitu. Kita memberikan product knowledge, nih kita punya jasa seperti ini. Nah, yang dikatakan kegagalan jasa adalah paling kita tidak mendapatkan semacam
PO atau purchase order daripada perusahaan-perusahaan tersebut. Hanya itu saja. Jadi kita tidak ada investasi untuk alat ataupun misalnya untuk mesin gitu, tidak. Karena kita yang dijual adalah jasa kita gitu. Gitu. Pertanyaan lagi ya. Apa jenis model bisnis yang Bapak gunakan? Nah, model jenis bisnis kita itu seperti saya bilang tadi services. Jadi kita produknya adalah produk jasa gitu. Di mana sumber daya yang ada adalah para insinyur-insinyur yang terdiri dari bidang-bidangnya, misalnya bidang untuk arsitektur, kemudian bidang sipil, kemudian bidang mekanikal, elektrikal. Itulah para tenaga-tenaga kerja saya itu yang memberikan advice kepada klien-klien semua gitu. Baik. Baik, Pak. Menurut Bapak, apakah ada kompetitor di dalam bisnis tersebut dan bagaimana Bapak menghadapi kompetitor tersebut? Ya, dalam bisnis saya adalah pasti banyak kompetitor karena no barrier entry. Jadi siapapun atau perusahaan pun siapapun bisa membentuk perusahaan jasa konsultan dan kemudian bermain dalam bidang yang sama. Tentu itu ada pasti kompetitor. Nah, strategi bisnis saya adalah pasti yang pertama adalah memberikan pelayanan yang terbaik kepada klien-klien. Nah, itu yang kita pegang karena sangat sulit ya untuk di bisnis ini kita harus pegang kepercayaan daripada mereka. Jadi berikanlah pelayanan yang terbaik, kemudian juga memberikan produk atau jasa yang terbaik bagi mereka sehingga klien-klien kita tidak akan kabur ataupun tidak akan pindah kepada yang lain. Intinya itu. Jadi service yang pertama bagi mereka harus yang terbaik gitu. Pak, ini pertanyaan selanjutnya. Ya. Jenis paten apa yang Bapak gunakan dalam bisnis ini? Ya, kita mungkin tidak bisa menghitungkan paten ya untuk bisnis ini ya. Karena saya bilang tadi, bisnis ini memungkinkan orang lain bisa masuk juga, bisa melakukan hal yang sama juga, gitu. Tidak kita mempatenkan. Mungkin yang dipatenkan, karena apa yang saya pakai, misalnya contoh ini bisnisnya untuk mempatenkan adalah cara untuk pemeriksaan bangunan, misalnya begitu. Itu pun bisa digunakan oleh perusahaan lain yang sama seperti itu. Jadi kita tidak bisa mempatenkan cara ataupun misalnya produk yang kita berikan kepada itu tidak bisa seperti itu. Makanya bisnis saya ini yang penting kita pegang adalah kepercayaan daripada klien-klien. Seperti itu yang harus dipegang. Gitu Naila. Oke, baik Pak. Saya lanjut pertanyaannya. Kenapa menurut Bapak paten itu penting? Pasti. Paten itu penting karena itu mau bentuk jadi satu produk ataupun apa misalnya jasa ya yang bisa dipatenkan itu tentu agar kompetitor kita tidak meniru apakah pun misalnya meniru ataupun ingin menggunakan hal yang sama dia tentu membayar royalti kan untuk itu paten itu pasti. Jadi bagi perusahaan atau yang lain yang menerapkan paten itu tentu akan menilai itu adalah suatu keuntungan bagi pada perusahaan tersebut. Itu Nala. Lalu Pak, bagaimana Bapak meninjau perkembangan bisnis ini ke depannya? Ya, setiap bisnis apapun tentu apalagi sebagai owner ataupun sebagai founder terhadap bisnis itu harus setiap waktu melihat peluang-peluang apa ataupun dinamika apa yang ada di dalam pasar. Nah, saat ini semua juga mengetahui pada saat pandemi seperti ini kita tidak bisa diam, kita harus cari apa dinamika yang terjadi di pasar seperti ini. Jadi kita harus namanya peluang-peluang itu harus selalu ada. Satu, mungkin kreativitas dalam kita mencari peluang-peluang baru itu harus selalu ada setiap saat. Kita tidak bisa berhenti pada satu produk. Nah, itu produk karena kalau produk itu tersebut nanti produk tersebut mengalami penurunan kan sudah tahu mungkin ada namanya produk life cycle ya di mana pada saat kita sudah mature, udah jenuh, nah produknya turun. Nah, tentu kita perlukan satu macam inovasi dan kreativitas yang baru agar produk yang baru kita bisa launch kepada tingkat growth gitu. Jadi kita harus
kreatif terus terutama bagi pemilik ataupun founder dari bisnis tersebut gitu. Ya Pak, mungkin itu saja beberapa pertanyaan singkat dari kami. Terima kasih Pak sudah meluangkan waktunya. Ya, sama-sama. Terima kasih Naila, Jessica, Alisa.